Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para jamaah, Bapak Ibu yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita berada pada malam 6 saking bulan besar, saking bulan Dzulhijjah. Nikmat yang besar Allah mengumpulkan kita di majelis yang mulia. Mugi-mugi kita terus ditambahkan nikmat, terus diparingi kesehatan, diparingi umur panjang, dan mugi-mugi kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan syariat agama kita. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat yang telah menyokong, menyupport dan mendukung Nabi SAW dalam dakwahnya, kepada para tabi'in, murid-murid para sahabat radhiyallahu anhum, dan setiap pengikut Nabi yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patut diingat kita berada pada awal-awal dari bulan Dzulhijjah atau bulan besar, di mana di awal-awal bulan ini utama sekali untuk beramal soleh. Sangat utama sekali kita mengerjakan atau melakukan amalan soleh, yaitu perbanyak terus amalan. Karena awal-awal bulan Dzulhijjah di sini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sumpah. Dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walayalin ashr." Dan demi 10 hari. Kebanyakan para ulama katakan demi 10 hari. 10 hari yang dimaksud itu adalah 10 hari pertama saking bulan besar, saking bulan Dzulhijjah. 10 hari tadi yang digunakan dalam sumpah dalam surat Al-Fajr tadi, yang dimaksud itu adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka hari yang kita berada saat ini adalah hari yang mulia. Oleh karena itu Nabi SAW juga mengatakan, tidak ada amalan yang lebih mulia, yang lebih agung, yang lebih utama daripada amalan yang dilakukan di awal-awal bulan besar, di awal-awal 10 hari pertama dari bulan besar. Bahkan Nabi SAW itu katakan, ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, apakah jihad juga tidak bisa mengalahkan amalan-amalan yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah?" Kemudian Nabi SAW itu menjawab, walal jihadu fisabilillah. Walaupun amalan tersebut itu adalah amalan jihad, itu tidak bisa mengalahkan amalan yang dilakukan pada awal-awal Dzulhijjah. Jadi jihad saja kalah. Jihad saja kalah dengan amalan yang dilakukan pada awal Dzulhijjah. Oleh karena itu di awal bulan ini ibaratnya itu seperti kita bertemu dengan 10 hari terakhir saking bulan Ramadan. 10 hari terakhir saking bulan Ramadan. Kita di awal-awal bulan Ramadan itu belum sangat utama dibandingkan akhir-akhirnya. Ibarat 10 hari pertama Dzulhijjah ini sama dengan ibarat untuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Pada 10 hari terakhir terdapat apa? Hari apa yang kita sebut malam apa? Lailatul Qadar. Intinya pada hari terakhir itu
punya keutamaan yang besar. Maka sama juga seperti ini. Sama seperti 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah tadi. Maka di antara amalan yang disunahkan, amalan yang disunahkan di awal-awal bulan Zulhijjah yang pertama. Ini amalan yang disunahkan di awal-awal bulan Zulhijjah. Yang pertama, lakukan puasa sunnah. Lakukan puasa sunnah. Sejak kapan? Mulai dari tanggal 1. Mulai dari tanggal 1 dari bulan besar, bulan Zulhijjah. Puasanya bagaimana kita lakukan? Puasa yang dilakukan pokoknya memilih hari yang ada, tapi yang paling utama yaitu pada puasa hari Arafah. Yang paling utama itu adalah puasa hari Arafah, atau kita kenal dengan puasa Arafah, yaitu tanggal 9 dari bulan besar 9 Zulhijjah. Kalau hari Senin kita itu merayakan Idul Adha, berarti 9-nya hari Ahad nih, hari Ahad besok. Jadi hari Ahad kalau bisa seluruh jamaah itu melaksanakan puasa sunnah ini. Apa keutamaannya? Kata Nabi SAW, puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Kata Nabi SAW, yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa Arafah juga menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Artinya dia diberi taufik untuk tidak melakukan dosa di tahun berikutnya. Kalau mau melakukan puasa, ini yang paling utama. Namun kalau ada yang memilih dari tanggal 1 sampai tanggal 8 plus tanggal 9, boleh. Kalau dia mau memilih lagi, ya terserah. Tanggal 1 puasa, pas Seninnya juga puasa, pas Kemisnya juga puasa, boleh. Harinya bebas. Memilih hari apapun ketika itu bebas. Dan ibu-ibu tidak perlu khawatir kalau masih memiliki utang puasa. Oke, toh sing ngurung nyaur? Lali paling. Iya. Ya. Kalau lali wis masuk Ramadan berikut, wis ya mudah-mudahan itu lupa semuanya. Nih, sampai orang kelingan blas masuk Ramadan berikut. Ingat, tidak masalah untuk ibu-ibu kalau punya utang untuk nyaur puasa, boleh. Dia lakukan puasa Zulhijjah dulu atau puasa Arafah dulu sebelum nyaur utangnya tadi. Bukan masalah. Namun baiknya kalau bisa nyaur utang itu lebih diutamakan. Baik, itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua yang bisa dilakukan lagi, kalau tadi Nabi SAW menyebutkan juga seperti itu, yaitu beliau menyebutkan, atau dalam riwayat disebutkan Nabi SAW sempat juga melaksanakan puasa 9 hari dari bulan Zulhijjah tadi. Kemudian amalan yang berikutnya lagi, amalan yang kedua, Nabi SAW itu menganjurkan untuk memperbanyak takbir. Nabi SAW itu menganjurkan untuk memperbanyak takbir. Takbirnya ini para ulama sebut, ini baik dalam mazhab Syafi'i maupun yang lainnya, menyebut bisa takbirnya itu mutlak, setiap waktu, tempatnya dimanapun, atau takbirnya itu muqayyad setiap bar sholat. Takbirnya itu muqayyad setiap rampung sholat. Ada tadi yang disebut takbir mutlak sejak tanggal 1 sampai tanggal 10. Kita dimanapun, kapanpun disunahkan untuk bertakbir. Takbirnya bagaimana? Sama seperti kita takbiran hari raya. Sama seperti takbiran hari raya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Itu kadang ketika awal-awal bulan Zulhijjah itu disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, mereka masuk pasar. Namun masuk pasar, mereka perbanyak takbir. Ibnu Umar kalih Abu Hurairah ketika masuk pasar memperbanyak takbir. Pernah nggak ibu-ibu belanja masuk pasar, terus zikirnya dikeraskan begitu? Pernah? Bapak masuk pasar gitu teriak-teriak coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Wah, wong iki wis arak bodoh sesuk iki. Padahal lagi tanggal 1. Ini sunnah nggih. Ini dianjurkan. Kita orang Indonesia itu yang jarang ngerti. Dan banyak yang sok tahu, sok pinter. Sok pinternya apa? Mudah nyalakan orang. Wes ora paham, wes ora gelem nang masjid, juga disuruh ngaji iki males, namun protes terus. Ya, protes terus. Kayak wingi dijelaskan tentang masalah kulit misalnya nggih. Ya, kulit nggak boleh dijual. Ya, ketika diomongkan satu orang jamaah ngomong kayak gini, langsung di masjid ngomong lagi. Wah, iki opo meneh iki ajaran sekondi meneh. Iki gara-gara ngaji ning warak paling. Padahal cuma sebutkan hadis loh. Hadis ini bukan dari warak itu loh. Suka kulon, suka Arab. Kok hadisnya dari sini, hadis dari mana? Jadi tadi itu anjuran untuk memperbanyak takbir. Nanti ada lagi takbir yang sifatnya muqayyad. Muqayyad itu bagaimana? Yaitu setiap bar sholat. Namun ini mulai dari hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Mulai dari bar subuh. Mulai dari bar subuh sampai tanggal 13 bar ngasar. Saya ulang ya, mulai dari bar subuh sampai tanggal 13 bar ngasar. Setiap bar sholat terus memperbanyak takbir. Kalau di Jogja, selama saya tinggal di Jogja memang jarang lihat seperti ini. Namun kalau di daerah timur Indonesia, ini sering banget. Setiap bar sholat tetap ada seperti itu. Yaitu setiap habis sholat langsung takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada yang memakai awalnya menyebut 2 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh. Ini riwayatnya disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Riwayatnya ada. Namun ada juga yang menyebut cuma dengan 3 kali takbir. Awalnya itu 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu juga boleh. Riwayat juga sama dari Ibnu Abi Syaibah. Jadi yang mau 2 takbir ya monggo, mau 3 takbir juga monggo. Jangan sampai ini jadi bahan perdebatan yang orang manfaat. Nanti takbir yang satu maju 2, yang takbir yang kedua maju lagi 3. Wah, habis itu jamaah-jamaah pada bingung. Wah, ini yang ini maunya apa, ini maunya apa. Pokoknya dua-duanya itu boleh. Ya, dua-duanya itu boleh. Ya, jadi yang masalah seperti ini nggak usah diributkan lah. Masih ada masalah-masalah yang lainnya yang perlu dijelaskan kepada umat. Jadi amalan yang kedua, perbanyak takbir. Amalan yang ketiga, kalau di hari Arafah, pas di hari Arafah, memperbanyak doa. Pada tanggal 9 itu memperbanyak doa. Karena kata Kanjeng Nabi SAW, khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa
adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Boleh mulai dari pagi. Sebenarnya ini untuk orang yang wukuf di Arafah ketika haji. Namun mereka itu wukuf berzuhur. Setelah melaksanakan sholat zuhur, kalih ngasar itu dimajukan ke waktu zuhur. Setelah itu mereka memperbanyak doa sampai maghrib. Kira-kira waktunya 5 jam untuk berdoa. Kira-kira waktunya 5 jam untuk berdoa. Maka kita juga sama dianjurkan seperti itu. Namun pokoknya kita di hari Arafah. Sampai waktu maghrib itu tiba di hari Arafah. Disunahkan untuk memperbanyak doa. Doa apapun. Karena Nabi SAW tadi mengatakan, khairut doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa yaitu doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Kemudian satu amalan lagi, amalan yang keempat, ini pada hari-hari tasyrik. Pada hari-hari tasyrik. Ini amalan juga, ini jarang-jarang diamalkan sekali. Karena jarang baca buku, jarang ngaji. Ini padahal amalannya utama sekali. Yaitu di hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13, disunahkan memperbanyak doa sapu jagat. Disunahkan memperbanyak doa sapu jagat. Pripun doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia itu apa? Seluruh kebaikan di dunia. Belum punya rumah, pengen rumah, maka bisa pakai doa sapu jagat. Motornya masih motor butut, di starter angel, pengen motor yang bagus, bisa juga pakai doa sapu jagat. Anaknya pengen sukses, ya doanya orang tua bagaimana, juga bisa pakai doa sapu jagat. Utangnya oke, juga bisa pakai doa sapu jagat. Karena kebaikan di dunia loh, lepas dari utang itu kebaikan di dunia. Maka tinggal niatannya itu gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kebaikan di dunia. Bayangannya itu utang. Ya Allah ini kebaikan bagiku, ya Allah kalau utangku itu lunas. Mudah-mudahan bar hari tasyrik ya Allah lunas ya Allah. Namun sapinya didolsek berarti. Ini kepiara lunas. Gur tolong dino berdoa lo. 11, 12, 13. Mau lunas cuma pakai doa ya mustahil. Ya dipipil, disaur cepet ya. Lemahnya didol. Terus apa meneh? Sapi. Motornya sisan. Sing dua mobil ya mobil. Wes ludes semuanya. Sudah. Tadi tanggal berapa tadi sing berdoa sapu jagat? Hari-hari tasyrik 11, 12, 13. 3 hari itu perbanyak terus doa sapu jagat. Minta kebaikan di dunia. Ya Allah berikanlah kami kebaikan di akhirat. Dijauhkan dari siksa neraka, dimudahkan masuk surga. Dijauhkan dari siksa kubur, dimudahkan ketika di padang mahsyar. Ini doa kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Dijauhkan dari siksa neraka ini bukan saja kita lepas dari siksa neraka, namun Allah beri taufik kepada kita. Di dunia dijauhkan dari segala macam maksiat. Di dunia dijauhkan dari segala macam maksiat. Jadi kalau setiap kita meminta pada Allah, ya Allah jauhkanlah kita dari neraka, maksud doa tadi di dunia mudah-mudahan dijauhkan dari segala amal, segala perbuatan, setiap dosa, setiap maksiat yang dapat mengantarkan kepada neraka. Maka doanya umum seperti itu. Makanya disebut doa sapu jagat. Karena seluruh permintaan ada dalam doa tersebut. Dan Nabi SAW itu punya kebiasaan membaca doa sapu jagat. Sampai para sahabat juga seperti Ibnu Abbas setiap kali doa
dia selalu tutup dengan doa sapu jagat. Dia minta anak yang soleh, tutup lagi dengan doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia doakan orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tutup lagi dengan doa sapu jagat. Sampai kebiasaan para sahabat seperti itu. Maka kita juga boleh setiap kali doa, tutup kalian doa sapu jagat. Jadi berapa amalan tadi? 4. Yang pertama, puasa sunnah. Besok Kamis bisa puasa, atau nanti hari Ahad nanti bisa puasa. Yang utama itu hari Ahad. Yang kedua, amalan yang kedua, perbanyak takbir. Yang ketiga, doa pada hari Arafah. Yang keempat, memperbanyak doa sapu jagat di hari-hari tasyrik. Baik, itu saja nggih. Ini sudah saya umumkan tadi agendanya besok malam nggih. Takmir, panitia 1, tukang jagalnya 1. Ya, tukang jagalnya sing salat. Ya, sudah diputuskan kemarin. Baik, kita tuh kalian doa kabar majelis, monggo. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.